Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Quinta dengan NIM 24053166 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Di sini nama dosen pengampu Dr. Zulafdal SPD MPD, mata kuliah pengantar Ekonomi Mikro. Di sini isu yang saya ambil ialah pemasaran internasional. Pemasaran internasional adalah langkah strategis yang dapat membawa perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi dengan perencanaan yang matang dan pemahaman yang mendalam tentang pasar global. Perusahaan dapat mencapai tujuan bisnisnya. Itu bisa salut tuh kita kemana? Pendahuluan, latar belakang, tujuan dan manfaat pengambilan isu. Yang pertama, latar belakang. Perubahan ekonomi global dan kemajuan teknologi telah mendorong perusahaan untuk mencari peluang di pasar internasional. Tujuan: memperluas pangsa pasar, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat posisi kompetitif pasar global. Yang ketiga, manfaat: akses ke pasar yang lebih luas, diversifikasi risiko, dan peningkatan efisiensi operasional. Kajian pustaka atau teori artikel yang mendasari isu. Teori internasional. Teori internasionalisasi adalah kerangka konseptual yang menjelaskan mengapa dan bagaimana perusahaan memutuskan untuk memasuki pasar internasional. Teori ini berusaha memahami proses yang dilalui perusahaan dari tahap dosmetik menuju ekspansi global. Ada beberapa teori yang mencoba menjawab pertanyaan ini. Salah satunya, teori siklus hidup produk. Teori ini menyatakan bahwa produk melewati beberapa tahap dalam siklus hidupnya, yaitu perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Pada tahap kedewasaan, perusahaan mungkin mencari pasar baru di luar negeri untuk memperpanjang siklus hidup produk. Lalu yang kedua, strategi pemasaran global. Strategi pemasaran global adalah pendekatan terpadu yang dilakukan perusahaan untuk memasarkan produk atau jasanya di berbagai negara. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan pangsa pasar di tingkat internasional. Mengapa strategi pemasaran global itu penting? Yaitu yang pertama, ekspansi pasar untuk menjangkau konsumen baru di seluruh dunia. Yang kedua, peningkatan pendapatan untuk membuka peluang bisnis baru dan meningkatkan profitabilitas. Yang ketiga, diversifikasi risiko, yaitu untuk mengurangi ketergantungan pada satu pasar. Yang keempat, keunggulan kompetitif membangun merek yang kuat dan diakui secara global. Yang ketiga, keunggulan kompetitif. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan nilai yang lebih tinggi bagi pelanggannya. Keunggulan kompetitif ini adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memberikan nilai yang lebih baik kepada pelanggan dibandingkan pesaingnya, sehingga dapat meraih pangsa pasar yang lebih besar dan profitabilitas yang lebih tinggi. Dalam konteks pemasaran internasional, keunggulan kompetitif ini menjadi kunci keberhasilan perusahaan dalam bersaing di pasar global yang semakin kompetitif. Analisis APKL. Yang pertama ada strengths, produk yang berkualitas, harga kompetitif, dan inovasi yang berkelanjutan. Weakness, sumber daya terbatas, kurangnya pengalaman di pasar internasional, dan kesenjangan dengan pesaing. Opportunities, pertumbuhan ekonomi di pasar baru, tren konsumen yang berubah, dan kemajuan teknologi. Threats, persaingan yang ketat, hambatan perdagangan, dan perubahan regulasi di pasar global. Analisis USG. Analisis ini adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengidentifikasi
dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas pemasaran internasional. Dengan memahami faktor-faktor ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan adaptif. Yang pertama yaitu ada urgensi, tingkat urgensi untuk pengambilan tindakan cepat dalam merespon perubahan pasar. Yang kedua, seriousness, dampak potensial dari isu yang dihadapi perusahaan dalam pengembangan bisnis global, peluang pertumbuhan, dan yang ketiga ada growth potential, yaitu peluang pertumbuhan dan ekspansi yang dapat diperoleh melalui strategi pemasaran internasional. Lalu ada faktor-faktor dalam analisis USG. Yang pertama, lingkungan politik. Yang kedua, lingkungan ekonomi. Yang ketiga, lingkungan hukum. Yang keempat, lingkungan budaya dan lingkungan geografis. Analisis partial penyebab terjadinya isu. Analisis akar penyebab adalah proses investigasi mendalam untuk mengidentifikasikan faktor-faktor utama yang menyebabkan suatu masalah atau isu. Dalam konteks pemasaran internasional, analisis ini sangat penting untuk memahami mengapa sebuah strategi pemasaran tidak berjalan sesuai rencana atau mengapa muncul kendala yang tidak terduga. Mengapa pentingnya melakukan analisis penyebab atau pemasaran internasional? Mencegah terulangnya masalah dengan mengetahui akar penyebab perusahaan dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk menghindari masalah serupa di masa depan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas strategi. Membantu perusahaan dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dan efektif. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dalam proses bisnis. Yang keempat, meningkatkan pengambilan keputusan. Memberikan data yang akurat untuk mendukung keputusan. Langkah-langkah dalam melakukan analisis akar penyebab. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, kumpulkan data. Yang ketiga, analisis data. Yang keempat, identifikasi akar penyebab. Yang kelima, buat rencana tidak lanjut. Yang keenam, evaluasi. Di sini ada persaingan global. Perusahaan lain yang telah mapan di pasar internasional menjadi pesaing utama. Yang kedua, perubahan teknologi. Inovasi teknologi yang cepat dapat mengubah preferensi dan perilaku konsumen. Yang ketiga, regulasi pemerintah. Kebijakan dan peraturan di pasar internasional yang berubah-ubah dapat menjadi tantangannya. Analisis partial dampak dari isu. Yang pertama, dampak finansial. Penurunan penjualan, margin keuntungan yang menurun, dan cash flow yang terganggu. Yang kedua, dampak operasional. Gangguan pada rantai pasokan, keterlambatan pengiriman, dan efisiensi yang menurun. Yang ketiga, dampak reputasi. Penurunan kepercayaan pelanggan, citra merek yang buruk, dan kehilangan pangsa pasar. Analisis partial solusi mengendalikan isu. Yang pertama, diversifikasi, memperluas portofolio produk dan layanan untuk mengurangi ketergantungan pada satu segmen pasar. Yang kedua, inovasi, mengembangkan produk dan layanan baru yang sesuai dengan preferensi pasar global. Yang ketiga, kemitraan, membangun kerjasama strategis dengan mitra lokal untuk meningkatkan akses ke pasar baru. Pembahasan, analisis mahasiswa mengenai isu. Yang pertama, pemahaman konteks, memahami lingkungan bisnis global dan tren yang mempengaruhi pasar internasional. Yang kedua, analisis strategis, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengembangan bisnis global. Yang ketiga, rekomendasi solusi, mengusulkan strategi dan tindakan yang dapat diterapkan untuk mengatasi isu yang dihadapi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan,
Pemasaran internasional menawarkan banyak peluang namun juga menghadapi tantangan yang kompleks. Memahami konteks global dan menerapkan strategi yang tepat menjadi kunci keberhasilan. Lalu saran, terus memantau perubahan pasar, beradaptasi dengan cepat, dan membangun kemitraan strategis untuk memperkuat daya asing saing di pasar internasional.